wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kartiningsi. Saya akan menjelaskan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Arti kata kitab adalah tulisan atau yang ditulis. Berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Dalam bahasa Indonesia, kitab diartikan buku. Adapun yang dimaksud kitab di sini adalah kitab suci. Ada dua jenis kitab suci. Yang pertama, kitab suci samawi, yakni kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah dan biasa disebut kitabullah atau kitab Allah. Ada yang berwujud kitab dan ada yang berwujud sahifah atau suhuf. Yang kedua, kitab suci ardi, yakni kitab suci yang tidak bersumber dari wahyu Allah, melainkan bersumber dari hasil perenungan dan budidaya akal manusia sendiri. Adapun pengertian kitabullah adalah kalam atau firman Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya, yang mengandung perintah dan larangan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dan jumlah kitabullah ada 144 kitab, dan yang wajib diimani ada 4. 2. Kitab-kitab yang wajib diimani. Kitab-kitab yang wajib diimani ada 4, yaitu yang pertama kitab Zabur, kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. B. Nama-nama kitab-kitab Taurat. Ada yang menyebutkan Taurat atau Torah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam atau Moses abad ke-15 sebelum Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Ibrani. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya, petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra. Ada yang menamakan Bible maupun Alkitab diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus pada awal abad ke-1 Masehi untuk Bani Israel dan berbahasa Suryani. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang disampaikan dengan perantara malaikat Jibril maupun yang diterima langsung melalui isyarat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau Ahmad pada abad 7 Masehi mulai 6 Agustus 610 Masehi untuk pedoman seluruh manusia dan berbahasa Arab. Baiklah,
Sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.